pemenang Nobel untuk sastra itu, seluruh dunia. Orang-orang yang ahli bahasa Arab dimanapun. Di negara-negara Arab itu ada nama Majma'ul Lughatil Arabiyah, yaitu satu institut bahasa Arab di setiap negara-negara Arab. Di Mesir ada, di Saudi, di mana-mana ada. Kumpulkan mereka. Lalu jawab tantangan Allah Subhanahu wa taala. Apa tantangan Allah Subhanahu wa taala? Ada tingkatan-tingkatannya di dalam Al-Qur'an. Yang pertama, falyatu bihaditsim mislihi. Datangkan seperti Al-Qur'an ini. 30 juz. Dengan kadar kemukjizatan yang seperti ini. Dari sisi diksinya, dari sisi keindahan bahasanya, dari sisi pilihan katanya, dari sisi makna yang dikandungnya, dari sisi substansinya terhadap apa yang terjadi di masa-masa yang lalu, masa kini dan masa yang akan datang. Tidak ada yang bisa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, qul la ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal qur'an la ya'tuna bimithlihi. Bukan hanya manusia yang ditantang oleh Allah. Tidak hanya sumber daya insani, tapi bahkan sumber daya yang sifatnya supranatural. Kalau bahasa kita mungkin di Indonesia kan kita kenal namanya budaya atau kebiasaan kita menyebut tentang jin, ada demit-demit dan segala macam itu, jin ifrit segala macam. Kalau bahasa Al-Quran, datangkan sumber daya semua itu. La ya'tuna bimithlihi. Mereka tidak akan bisa menjawab tantangan itu. Tidak bisa dengan seluruh Al-Quran bi'ashri suwarin. Coba 10 surah saja. Gak usah yang panjang-panjang. Kalau mau pilih yang pendek-pendek, ambil yang paling pendek. Tidak ada juga yang bisa menjawab. Kalau tidak bisa bi'ashri suwarin, masa bisuratim mislihi. Maka dengan satu surah yang paling pendek. Bapak Ibu ingat surah yang paling pendek? Apa surah yang paling pendek? Inna a'tayna kal kautsar. 3 ayat saja. Jadi Allah sudah memberi diskon yang luar biasa untuk membuktikan kebenaran Al-Quran. Mulai dari Al-Quran 6.634 ayat sampai 10 surah saya pilih yang paling pendek. Masih juga belum bisa. Tiru surah yang paling pendek 3 ayat. Masih juga belum bisa. Maka datanglah tantangan terakhir. Falyatu bisuratim mim mislihi. Bedanya apa? Tantangan terakhir ini adalah datangkan yang agak-agak mirip lah dengan surah yang paling pendek. Dengan kata lain secara lugas, buat surah atau seperti surah dengan 3 ayat dan coba buat yang agak-agak dimiripkan. Kalau dari sisi kandungannya tidak bisa sepenuh, seutuh, seindah, sesubstantif, sehebat Al-Quran, maka paling tidak dari sisi keindahan uslubnya saja. Itu pun tidak ada yang bisa sampai saat ini. Kalau bapak-bapak dan ibu melihat bagaimana tidak sedikit orang yang mencoba untuk mencari kelemahan umat Islam, maka sungguh-sungguh mengherankan. Tidak ada yang bisa untuk membuat 3 ayat yang dimirip-miripkan dengan Al-Quran sampai saat ini, di mana kemajuan ilmu dan teknologi sudah sangat luar biasa, di mana khazanah kesusastraan Arab itu juga sudah berkembang luar biasa. Tapi tantangan Al-Quran tak ada seorang pun yang bisa menjawab hingga saat ini. Maka saya sebagai muslim meyakini betul, tidak perlu terlalu banyak teori. Cukup dari satu sisi saja, bahwa tak seorang manusia pun secara kolektif dalam jumlah manusia yang semakin lama semakin banyak. Sekarang sudah ada 6 sampai 7 miliar manusia. Tapi tidak ada
dengan sumber daya yang seakan-akan tidak terbatas, dengan kekuatan global yang telah memiliki jaringan ilmu pengetahuan yang luar biasa. Istilahnya tidak ada kata-kata dalam bahasa Arab yang mungkin sudah dianalisis memiliki keindahan, mempengaruhi hati orang yang mendengar. Kita kan bapak-bapak tahu itu ada teknologi-teknologi untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari kosakata terhadap orang yang mendengarnya. Di tengah kemajuan itu semua, Al-Quran tetap tegak dan tak ada seorang pun yang bisa menjawab tantangannya. Itu mukjizat yang pertama. Yang kedua, kata para ahli, mukjizat itu adalah tarbiyatul ummah. Bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mampu mentransformasi umat dengan potret kolektif mereka yang sangat menyedihkan, yang digambarkan di dalam surah Maryam dalam satu kata qauman ludda. Pada zaman itu orang-orang Arab yang datang kepadanya Rasul sallallahu alaihi wasallam qauman ludda adalah masyarakat yang ludda. Ludda itu punya khusumah yang sangat luar biasa. Jadi tidak ada satu relasi sosial yang terbangun di antara mereka kecuali bisa menjadi sumber perpecahan dan peperangan. Tidak ada hubungan sosial apapun dalam strata apapun. Apakah namanya persaudaraan atau perkawinan atau perbesanan atau pertemanan atau apa saja relasi sosial yang terbangun. Kecuali setiap bagian relasi itu selalu menjadi jalan bagi mereka untuk berselisih dan berperang. Mulai dari memperebutkan sumber air di tengah gurun untuk tempat meminum onta-onta dan hewan-hewan peliharaan mereka, sampai memperebutkan bahkan hal yang jauh lebih remeh dan lebih sederhana dibanding itu, hanya memperebutkan penamaan dari satu sudut. Di kota Mekah misalnya, hanya memperebutkan siapa yang berhak untuk mengangkat Hajar Aswad dan meletakkannya kembali di bibir Ka'bah seperti tempat semula. Itu semua menjadi sumber perselisihan, pertengkaran dan peperangan. Mukjizat Rasul, kata para ulama, adalah mentransformasi masyarakat ini menjadi masyarakat yang satu sama lain dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang. Dari qauman ludda menjadi kuntum khairu ummah. Apa yang terjadi bapak-bapak? Bisa enggak kita membayangkan dalam pikiran kita? Pada masa di mana seluruh kultur yang ada terbangun pada waktu itu adalah kultur konflik. Ini kultur konflik. Kita renungkan dalam diri kita. Segala sesuatu bisa jadi konflik. Mulai dari rebutan tali onta seperti tadi itu, menamakan satu sudut, kemudian mengangkat Hajar Aswad, kemudian memperebutkan tempat minum hewan-hewan peliharaan, bahkan pun alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bahkan urusan orang mati pun masih diperselisihkan. Pergi ke kubur misalnya, yang satu mengunjungi kakeknya misalnya, yang lain mengunjungi kakeknya yang di sebelah. Lalu saling lirik, yang satu mengatakan kakek saya lebih baik daripada kakek ente. Padahal sudah sama-sama meninggal. Bahkan yang sudah meninggal pun itu bisa menjadi sumber perselisihan. Jadi kultur konflik yang benar-benar mendominasi tiba-tiba bertransformasi menjadi kuntum khairu ummah. Menjadi umat yang penuh dengan energi positif. Apa yang terjadi? Hanya dalam waktu 23 tahun. Bahkan kalau kita menggunakan teori pembangunan sosial secara utuh,
hanya dalam 10 tahun di Madinah. Kita di Indonesia ini sudah 20 tahun reformasi. Tapi justru kultur yang terbangun kok lama-lama semakin banyak kultur konfliknya. Jadi berbanding terbalik. Kalau dulu proses pemurnian kultur, pemurnian peradaban menjadi peradaban yang sangat produktif, yang sangat positif, yang sangat konstruktif. Tapi kok kita rasanya sekarang banyak di antara kita berpikir bahwa seiring dengan semakin kita benahi regulasi, semakin kita buka keran demokrasi, semakin kita berbicara tentang kebebasan, semakin kita menciptakan instrumen untuk lebih menghadirkan kebaikan dan kemaslahatan, justru kok di antara satu sama lain kita rasanya semakin jauh. Hal-hal yang kecil bisa menjadi pemicu bagi konflik yang besar. Transformasi pada zaman Rasul itu ada senjatanya memang. Kenapa itu bisa terjadi? Apa instrumen terpenting yang menyebabkan masyarakat pada waktu itu bisa berubah dari keganasan menjadi kok penuh dengan kebijaksanaan? Jadi kalau kata para sahabat, kami satu sama lain kadang-kadang di Madinah itu saling tengok, saling pandang. Saya lihat teman saya yang saya kenal di Mekah dulu, saya lihat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sama, rupanya sama. Parasnya nggak berubah, mungkin semakin tua sedikit. Tapi dialah ini orang yang dulu saya kenal di Mekah. Tapi akhlaknya saya sudah tidak kenali seperti dulu. Terheran-heran satu sama lain. Semua melihat temannya itu kok beda. Bentuk fisiknya masih sama, tapi perilaku, sikap kesehariannya itu sudah berubah 180 derajat. Yang dikenal sangat ganas, keras, itu berubah menjadi orang yang sangat santun dan penuh kasih sayang. Yang mau menang sendiri menjadi orang yang selalu bersedia berkorban, mengalah. Sampai kisah yang sangat legendaris pada saat perang Tabuk, di mana para sahabat yang luka itu banyak sekali sampai dibariskan berpuluh-puluh, dirawat oleh para sahabat perempuan-perempuan. Jadi para perempuan sahabat Rasul itu dulu juga keluar ke medan perang sebagai tenaga medis. Mereka membawa obat-obatan, dibarisin semuanya. Kemudian didatangkan air minum yang memungkinkan pada waktu itu, yang sangat terbatas. Tapi yang terjadi adalah al-ithar. Yang satu tidak mau minum kecuali temannya minum duluan. Jadi terus air itu pindah dari satu tangan ke tangan yang lain, gak ada yang mau minum. Dia ingin teman yang di sampingnya itu mendapatkan air minum lebih dulu dibanding dia. Ini tidak main-main. Urusan nyawa pun mereka masih mendahulukan temannya, sahabatnya. Kalau sekarang sulit kita menemukan potret seperti itu. Kenapa itu bisa terjadi? Instrumen terpentingnya adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang dengan sengaja membuat rekayasa sosial, membangun al-hubbu wal mahabbah. Jadi beliau itu membangun cinta kolektif di antara seluruh sahabat. Membangun cinta itu ternyata bisa menjadi bagian, bisa dilakukan dengan rekayasa sosial. Apa yang dimaksudkan rekayasa sosial, bapak-bapak, ibu-ibu? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membangun rasa cinta di antara para sahabatnya itu memang melakukan langkah-langkah yang terukur, melakukan langkah-langkah yang sengaja beliau susun secara sistematis untuk merubah orang-orang yang ada di Madinah
dari saling membenci menjadi saling mencintai. Apa yang beliau lakukan? Yang pertama disebut dengan al-mu'akhad, yaitu dengan sengaja memperjumpakan dua kutub yang sangat ekstrim dalam perbedaan untuk menyatu dalam satu komitmen persaudaraan. Orang Muhajir dengan Ansari itu bedanya luar biasa. Kultur pedagang dan kultur agraris. Orang Mekah pedagang, orang Madinah itu petani bercocok tanam. Orang Mekah itu peradabannya peradaban pesisiran, ya, karena ada Laut Mekah di dekat kota Mekah. Kalau Madinah itu peradabannya adalah peradaban pedalaman. Jadi ini dua kutub yang beda. Rasul ketika sampai ke Madinah, beliau menciptakan wadah perjumpaan yang namanya al-mu'akhad, dipersaudarakan. Jadi seorang dari Madinah dipersaudarakan dengan orang dari Mekah. Yang namanya dipersaudarakan itu disuruh ketemu, bicara, dan kemudian membicarakan masa depan bersama-sama. Maka dengan al-mu'akhad ini bapak-bapak dan ibu-ibu, terjadi perubahan yang sangat mendasar. Jadi semangat yang semula masing-masing individu, kalau di gurun pasir yang memang penuh dengan tantangan, alam terbuka, itu semangat to survive itu sangat tinggi. Maka cenderung orang bersikap anania atau egois. Itu yang dikikis oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dipindahkanlah alam fikir mereka dari badawah menuju al-hadarah. Dari nomaden menuju kepada hadarah, artinya menetap dan membangun satu peradaban. Yang kedua, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam merubah nama tempat tinggal itu dari Yathrib ke Al-Madinatul Munawwarah. Yathrib itu dalam bahasa Arab, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, ada mengandung makna celaan. Jadi nama itu matter dalam Islam. Ya. Nama itu penting. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sampai di Madinah, yang beliau lakukan adalah menginventarisir apa-apa yang perlu dirubah namanya. Dari nama-nama yang mengandung aura negatif, dia rubah menjadi nama-nama yang mengandung muatan positif. Yang membuat orang ketika menyebut nama itu mengingat hal-hal yang baik. Ketika menyebut nama itu, orang yang menyebut nama itu, mengingat nama itu, membayangkan sesuatu yang besar dan hebat di masa yang akan datang. Maka dirubah dari Yathrib menjadi Madinatul Rasul atau Al-Madinatul Munawwarah. Dari kata Yathrib yang artinya tercela menjadi Al-Madinatul Munawwarah, kota yang bercahaya. Ketika menyebut kota yang bercahaya itu kan sesuatu yang sifatnya proyektif ke depan. Saat itu masih begitu, tapi terbayangkan bercahaya. Maka ada cita-cita ke depan bahwa tempat ini harus menjadi tempat yang hebat dan luar biasa. Ada nama sahabat beliau namanya Al-As, dirubah menjadi Al-Muti'. Al-As itu artinya makna konotatifnya adalah orang yang suka maksiat, dirubah. Walaupun bukan itu artinya ketika dinamakan oleh orang tua, tapi bisa dimaknakan seperti itu. Jadi hal-hal yang kira-kira makna konotatifnya itu tidak baik, itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam buang dari kosakata sosial, dari kosakata kehidupan sosial, dibuang semua yang negatif. Maka Sayyidah Aisyah mengatakan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yuhibbul fa'lal hasan.
Nabi itu selalu suka kepada semua hal-hal yang positif. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka melihat orang yang bermuram durja. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajaknya untuk tersenyum. Kalau kata Imam Sya'rawi, kenapa Anda bermuram durja?